zahiran wa batinan, baik secara zahir ataupun secara batin, secara duniawiyah ataupun secara ukhrawiyah, semuanya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, ya sekarang kita masuk di halaman 5 dengan menggunakan kitab Aqabatut Thariq. Ya mudah-mudahan teman-teman sudah ngeprint semua, biar apa? Biar kita bisa sama-sama melihat kitabnya dan bisa diartikan. Jadi ketika kita belajar atau ngaji dengan menggunakan bahasa Arab, ya teman-teman cukup mendengarkan, lalu apa yang dipahami ditulis di situ, lalu disakelin gitu, disakelin gitu. Kan ini udah disakelin nih, tinggal diartin aja. Ama misalnya, oh adapun, tulis nih adapun, istilahan secara istilah gitu tulis. Fahia, maka tobat itu adalah gitu, rujul abdi, baliknya seorang hamba gitu. Tinggal tulisin aja. Nanti lambat laun teman-teman memahami gitu ya. Jadi ketika saya kemarin nyuruh teman-teman, ayo kita beli kitab Fathul Qorib, Surul Asror, Hikam, teman-teman beli aja. Ya kok ini bahasa Arab, Pak Ustaz saya nggak ngerti. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalau belajar sudah ngerti ngapain belajar teman-teman ya. Justru belajar itu karena nggak ngerti gitu. Makanya dibeli ini sama kita ya, nanti dicoretin gitu. Coret itu artinya di apa? Disakelin satu per satu gitu ya. ya kitab gundul teman-teman ya, kitab gundul betul. Ya kemarin kita telah membahas tentang recovery, bahwa tobat itu adalah ar-ruju'u, kembalinya seorang hamba ya dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat ya. Nah ini yang dinamakan dengan recovery. Ini saya alhamdulillah ada yang kecilnya nih, jadi nggak jatuh-jatuhan teman-teman. Nah, saya tulis di sini ya, teman-teman bisa langsung lihat. Saya kasih contoh. Nih. Atau batu sama dengan adalah ar-ruju. Ya tobat adalah ar-ruju. Apa itu arti ar-ruju? Ar-ruju itu adalah kembali. Apa yang dimaksud dengan kembali? Jadi seperti gini nih. Ini al-abdu. Lagi ngaji sayang. Kan ada mama. Mama yang tidur. Bangunin atuh mamanya. Enggak bisa dibangun. Bisa. Enggak. Enggak. Nah ketika seorang hamba, ini posisi kita teman-teman ya, posisi kita nih, bentar ya teman-teman. Nih, ini al-abdu kita, nih posisinya. Nah kita tuh begitu lahir ya, yang kita tuju adalah dunia. Yang kita tuju adalah syahwat. Yang kita tuju adalah makhluk. Dan lain sebagainya. Nah ketika kita ya menyadari ini bukan tujuan kita gitu, ini bukan tujuan kita, ini semua wasilah gitu ya. Jadi salahnya kita, dunia yang harusnya kita jadikan wasilah, jadikan tujuan. Syahwat yang harusnya dijadikan sebagai wasilah, kita jadikan tujuan. Makhluk yang harusnya kita jadikan wasilah, kita jadikan tujuan ya. Akhirnya kita menyadari
dengan segala bentuk kekeliruan kita. Akhirnya kita ketika berada di sini, kita bermaksiat kepada Allah. Ya, bermaksiat kepada Allah dengan berbagai macam cara. Ya, maksiat ada secara zahir, secara batin, dosa kecil, dosa besar. Ya. Setelah kita menyadari kekeliruan kita, apa yang harus kita lakukan? Jangan diterusin gitu, jangan diterusin. Putar arah gitu ya. Putar arah. Kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dinamakan dengan ar-ruju'u, proses putar balik. Nah, teman-teman, ketika kita mengalami proses putar balik, ini yang dinamakan dengan recovery, pemulihan. Nah, biasanya ketika kita sedang belajar merecovery, sedang putar arah ini, yang tadinya laju diri kita ini cepat banget ya, karena kini di jalan yang lurus nih ya, kita ngejar dunia, ngejar syahwat, ngejar makhluk untuk melakukan maksiat segala macam, ini cepat. Tapi ketika kita sedang proses putar balik, maka laju kehidupan ya, laju takdir itu seolah-olah menjadi pelan. Nah, yang dimaksud dengan pelan di sini ya, yang kita sering namakan dengan musibah ya. Nah, ketika kita sedang berada dalam posisi seperti ini, teman-teman, yang tadinya kita tidak nampak, dunia nggak nampak, syahwat nggak nampak, makhluk nggak nampak gitu ya, tiba-tiba ini nampak semua nih, tentang hakikat dunia, tentang hakikat syahwat, tentang hakikat makhluk. Karena musibah ya, musibah. Ya, musibah maknanya adalah al-kashfu. Jadi musibah artinya adalah al-kashfu. Apa yang dimaksud dengan al-kashfu? Yaitu menyingkap. Jadi sebenarnya ketika kita menyebut ini adalah proses musibah, sebenarnya Allah sedang menyingkap gitu. Karena musibah bimakna wahid, artinya itu sama dengan al-kashfu. Allah sedang menyingkap. Apa itu dunia? Apa itu syahwat? Apa itu makhluk? Ketika kita berada dalam proses seperti ini, ya, ini disingkap-singkapin semua sama Allah. Kita lalu menamainya dengan musibah, padahal itu adalah satu anugerah dari Allah yang kita tidak bisa membacanya kecuali melalui proses recovery ini. Maka jangan heran ketika kita berada dalam taubat kita gitu, kok hidup saya sulit, kok hidup saya nggak nyaman, kok hidup saya banyak masalah. Itu sedang Allah singkap. Ketika Allah menyingkapkan tentang segala hakikat yang tadinya tertutup, di situ kita mulai mendapatkan pemahaman gitu. Di situ kita mulai mendapatkan pengetahuan mendalam terhadap sesuatu yang tadinya tertutup, tentang dunia yang tadinya kita kejar-kejar, yang kita kira bisa memenuhi dahaga kita, ternyata enggak bisa. Yang tadinya kita ta'aluk kepada makhluk, yang bergantung kepada makhluk, ketika kita sedang dalam kondisi recovery ini, mereka meninggalkan kita semua. Yang tadinya kita terus menerus ya hidup untuk memenuhi syahwat kita gitu ya, syahwat kita, tiba-tiba kita melihat tentang hakikatus syahwat, tentang hakikat syahwat kita itu amat sangat beracun gitu. Akhirnya kita meninggalkan itu semua karena kita sudah mengetahui secara hakikatnya seperti apa, bagaimana gitu. Mohon maaf teman-teman ya, karena anak-anak saya masih kecil ya, seperti itulah. Ya teman-teman, mudah dipahami ya tentang ini nih, tentang perjalanan ini ya. Jadi jangan kaget. Betul. Jadi prosesnya itu ketemu nanti di perjalanan gitu, di perjalanan tentang dunia, tentang ini, tentang itu. Nah, itu baru secara
secara apa? Secara bahasa atau secara lughatan. Nah, kalau secara istilahan ya, kita buka halaman 5. Amma istilahan fahiya ruju'ul abdi. Adapun secara istilah, maka tobat itu adalah ar-ruju'u, kembalinya seorang hamba dari apa? Minal maksiyati ila ta'ati, dari perbuatan maksiat menuju program ketaatan. Artinya teman-teman, saat kita tobat, kita harus mempunyai program baru ya, yang mempunyai program baru gitu. Nah, saya tulis lagi ya sini ya. Kok ini gini sih? Harus mempunyai program baru gitu. Suruh asron ya. Bukan bukan Minhajul Abidin diringkas sama saya, sama guru saya diringkas ya. Sedangkan secara bahasa secara istilah, tobat itu adalah kembalinya seorang hamba dari perbuatan taat menuju dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Artinya setelah kita bertobat kepada Allah ya, yang kita namakan dengan taubatan nasuhah, kita harus mempunyai apa? Al-istinaf ya, namanya al-istinaf. Oh ya, nanti al-intiqal ya. Yang dinamakan dengan al-intiqal, proses pemindahan dari apa? Perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Nah, di sini ada yang namanya program baru, skema kehidupan baru. Dimulai dari pertemanan. Nah, yang pertama yang paling penting pertemanan, kelihatan nggak? Saya nulis aja tadi nggak kelihatan. Ini pertemanan, ini yang paling penting. Kedua, ada program namanya program ilmu. Yang ketiga adalah goals, tujuan baru. Nah, ini yang dimaksud dengan minal ma'asyati ila ta'at. Jadi kita mengganti ya sesuatu yang buruk yang pernah kita lakukan, lalu kita ganti. Pertama adalah link, kedua kita isi waktu kita untuk ilmu, lalu kita mempunyai tujuan baru. Ya, tujuan baru kita bukan lagi tentang dunia ya, yang pernah saya sampaikan. Kalau orang ngejar dunianya mau dikejar, itu alhamdulillah namanya ya, alhamdulillah gitu teman-teman. Nah, yang lebih lucu lagi, kita ngejar dunianya nggak mau dikejar sama kita gitu. Kita nyembah dunianya nggak mau disembah sama kita. Nah, jadi sufi itu kan ada orang yang patah hati karena dunia, dikarenakan dunia itu tidak bisa memenuhi rongga dahaganya. Dia sudah dapat dunia, ternyata dunia nggak bisa memenuhi dahaga spiritualnya. Ada yang kedua ya, nah ini mayoritas di kita nyembah dunia, ngejar dunia nggak dapat gitu ya. Nah, teman-teman, saatnya kita berubah haluan ya, namanya goals, tujuan kita tuh kita ubah. Makanya kenapa di majelis kita di ngaji kehidupan dipadetin nih ilmunya, karena untuk apa? Untuk mengcover waktu kita yang sudah lama terbuang. Untuk apa? Untuk dunia, syahwat dan lain sebagainya. Kita ganti dengan program ilmu. Pertemanan pun kita rubah. Teman-teman, nanti saya kasih suluk, namanya suluk mautul ma'nawi ya teman-teman. Kalau mau nanti saya kasih namanya suluk mautul ma'nawi. Ini untuk mempercepat ya, laju intikal kita ya.
nanti dipercepat dengan apa? Suluk mautul ma'nawi. Itu yang dinamakan dengan minal maksiati ila taati gitu ya. Nanti kalau ada yang mau, monggo silahkan, nanti kita bikin program lagi namanya suluk mautul ma'nawi. Itu namanya suluk mautul ma'nawi. Dari namanya aja kan keren tuh, mautul ma'nawi, mati secara ma'nawiyah gitu. Yang kedua adalah minal akhlakil mazmumati ilal akhlakil mahmudati, dari akhlak-akhlak yang tercela menuju akhlak-akhlak yang baik ataupun terpuji. Jadi ini lebih kepada habit baru, kepada habit baru, kebiasaan baru. Kita mengganti pribadi kita dari yang tadinya pribadi yang buruk menuju pribadi yang lebih baik gitu ya. Dengan cara apa? Memperbaiki hubungan ya, kualitas hubungan kita dengan orang tua. Itu yang paling penting. Memperbaiki kualitas dengan istri ya, memperbaiki kualitas dengan anak, memperbaiki kualitas dengan tetangga, memperbaiki kualitas dengan sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan kita memperbaiki akhlak yang ada dalam diri kita. Lalu yang ketiga adalah dengan apa? Minal ghaflati ila tazakur, dari ghaflah. Apa itu ghaflah? Ghaflah itu adalah ada yaqazah, tidak sadar, tidak aware ya, hidup selebor, seketemunya, rebel, lalai gitu ya. Itu ghaflah namanya. Menuju apa? Menuju tazakur, yaitu sadar, awareness ya, dari sesuatu yang tadinya kita hidup asal. Saya ya, untuk kita semua ya, untuk kita semua. Maka dibuat at-ta'ahud ya, yaitu membuat satu komitmen yang kita akan terus menerus jalan gitu ya. Agar apa? Agar kembali kita menuju at-tazakur, yaitu sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah teman-teman, coba kita sekarang buka halaman 6. Monggo silakan dibuka halaman 6. Mabnat taubati, bangunan dari taubat. At-taubatu tatakawwanu ala salasi da'ima. Taubat itu terbagi menjadi 3 pilar. Yang pertama, jadi taubat, kelihatan nggak teman-teman ya? Bentar ya. Nah, set. Yang pertama, tobat itu terdiri atas dasar ilmu. Yang kedua adalah halun, kondisi spiritual. Yang ketiga adalah amalun. Apa itu amalun? Praktek tobat. Nah, teman-teman, kita sedang belajar apa sekarang? Belajar ilmu tobat. Nanti ketika kita sudah mengerti tentang hakikat dari tobat itu sendiri, maka akan masuk pada ranah kesadaran kita tentang apa itu tobat. Ya, ini yang dinamakan dengan hal, kondisi spiritual yang harus kita bangun ketika kita tobat. Nah, yang ketiga adalah amalun, cara praktek dari tobat itu sendiri seperti apa. Nah, insya Allah besok kita akan belajar tentang amalun taubat gitu ya. Jadi tobat nggak bisa berdiri hanya satu, ngerti saja tapi nggak ada kondisi spiritual, lalu nggak dipraktekkan, ya bukan tobat namanya. Tobat itu ada terdiri dari 3 pilar, 1, 2, 3 gitu ya. Nah sekarang kita buka halaman 7 teman-teman ya. Kita buka halaman 7.
Nah, di halaman 7 itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang rincian dari 3 benar ini. Yang pertama adalah ilmu. Al-ilmu bil-dzunubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-ilmu bil-dzunubi wa aqsamuha wa manabi'iha wa asariha. Ilmu yang berkaitan dengan dosa. Wa aqsamuha, lalu pembagian-pembagian dari dosa. Wa manabi'iha. Ya, wa manabi'iha. Jadi wa manabi'iha itu turunan-turunan dari dosa-dosa ini atau sumber, ya, sumber dari dosa itu apa. Jadi kalau kita tidak mengenal dosa dan sumber dari dosa, selama-lamanya kita akan terus melakukan dosa. Nah, kita nanti akan belajar tentang sumber-sumber dari dosa itu apa saja. Nah, ini nanti berkaitan dengan nafsu. Wa asariha, lalu dampak-dampak dosa itu dalam kehidupan kita apa? Dalam kesadaran kita itu apa? Nanti kita akan belajar. Ya. Yang kedua, jadi gini, saya tulis ya, dan teman-teman bisa memahami. Saya tulis simpel aja ya. Al-dzunub, dosa. Ini lagi ngaji kitab apa sih namanya? Minhajul Abidin ya. Yang selain kita berbicara tentang dosa, ada lagi tentang ilmu tentang at-taubat itu sendiri. Ya. Jadi nanti kita belajar tentang dosa, lalu kita belajar tentang ilmu taubat gitu. Insya Allah ini teman-teman sudah tahu lah ini. Ya. Al-ilmu bit-taubati, ilmu mengenai dengan taubat, wa mahiyatiha, lalu apa itu taubat, wa kaifiyatiha, bagaimana caranya taubat. Nah, selain berbicara tentang ilmu tentang taubat dan dosa, ada lagi tentang halun. Ya udah, az-dzunubu, ya, az-dzunubu at-taubatu, ilmun, halun, amalun, ya. Mohon maaf, di papan tulisnya kekecilan teman-teman. Nah, yang kedua adalah halun. Apa itu yang dinamakan dengan halun? Yaitu kalau teman-teman punya kitabnya, silahkan dibuka halaman 7. Halul intibahi, yaitu hal, kondisi spiritual, al-intibah, yang membuat kita tersadar, alladzi yub'isu ala taubat, yang mendorong kita untuk melakukan taubat gitu. Apa nih? Ya, apa nih perasaan apa yang harus kita bawa ketika kita taubat sehingga mendorong diri kita untuk melakukan taubat. Nanti kita bahas juga di sini ya. Jadi saya tulis aja dah. Halul intibah, perasaan yang membuat kita bergerak untuk melakukan taubat. Jangan-jangan taubat kita bukan karena Allah kan gitu. Karena apa? Karena dunia. Ada orang taubat tuh karena dunia tuh gini. Dia sebenarnya nggak melakukan maksiat lagi, bukan karena takut Allah teman-teman. Karena duitnya udah habis. Untuk apa? Untuk bermaksiat. Sehingga dia berhenti dari tobatnya. Jadi bukan tobat, dia sebenarnya dia sedang rehat dari dosanya. Karena apa? Duitnya habis. Atau dia berhenti maksiat bukan karena Allah, ya karena apa? Karena kegap, karena kegap oleh makhluk, oleh orang lain, oleh istrinya dan lain sebagainya. Atau dia bertobat karena untuk mengejar sesuatu yang lain gitu, ya, untuk mengejar perhatian dari mertuanya gitu. Maka dia tobatnya bukan karena Allah tapi karena makhluk gitu, ya kan? Makanya ini penting nih. Tobat itu untuk apa? Untuk apa nih? Ya, untuk apa? Atau dia bertobat, ya gitu kan? Karena dia sudah dijauhi oleh teman-temannya yang dulu berbuat bandel sama dia gitu. Tapi kalau udah ketemu circle baru ya maksiat lagi gitu. Namanya bukan tobat itu. Namanya bukan tobat gitu. Jadi tobat karena kehabisan duit gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang amal. Nanti ini kita bahas lebih dalam nih.
Terus yang benar kayak makanya ngaji terus aja teman-teman, ngaji terus ya, ngaji terus. Oke. Nanti dijelaskan. Ini kan baru spill aja. Nah, yang ketiga adalah amalun. Kaifiyatut taubati. Kaifiyatut taubati. Bagaimana tentang kita bertobat? Ya, bagaimana kita bertobat kepada Allah? Ini kan kita lagi ngebahas tobat secara makna zohir ya, secara makna zohir. Belum nanti kita berbicara tobat dengan makna kesadaran lebih dalam lagi teman-teman ya, lebih dalam lagi. Maka ngaji terus aja, ngaji terus ya. Nah, yang dimaksud dengan amal adalah kaifiyatut tobat, bagaimana praktek tobat, wa ada iha, mengerjakannya seperti apa, wa bayanu azkari tobat. Lalu nanti di situ dijelaskan tentang zikir tobat ya, zikir tobat gitu ya. Nanti di sini dijelaskan besok nih teman-teman, kalau mau ikut besok habis sholat asar ya, kita ngaji tentang praktek tobat ya, tentang praktek tobat. Nah, nanti setelah kita melakukan praktek tobat ya, nanti akan ada, saya nggak ngejanji nanti bakal ada, enggak teman-teman, emang wajib tobat itu, bukan sunnah ya, wajib tobat itu gitu. Nah, caranya besok dijelaskan gitu. Jadi tobat itu wajib teman, bukan sunnah, bukan mubah, bukan sunnah gitu, bukan, wajib tobat itu. Nah, kita akan berbicara teman-teman sekarang ya, habis asar ya, kita sekarang akan berbicara tentang asarud dzunub ya, tentang ya, dampak dari maksiat ya. Ada nanti besok, makanya teman-teman ya, besok kita berbicara panjang lebar, maka ngaji aja terus. Ya kalau ketinggalan ya gimana lagi teman-teman. Ya kan ngaji banyak soalnya. Dari Rin jangan ngirim hadiah terus. Asaruz dzunubi. Asar itu adalah dampak dari dosa. Enggak kelihatan ya? Ya, kelihatan gak sih? Silau ya. Tuh. Asaruz dzunubi, dampak dari dosa. Apa saja dampak dari dosa tadi? Karena kita sudah tadi saya spill ya, tentang ilmu tobat adalah kita harus mengetahui tentang dampak dari maksiat. Oke. Yang pertama, number one teman-teman, lidzunubi asarun muhlikatun alal abdi kamatali ya. Dosa memberikan dampak yang amat sangat berbahaya bagi seorang hamba, kamatali, nanti seperti yang akan kita jelaskan. Dulu pesantren enggak, saya tahu kayak gini bangun dari mimpi ya teman-teman, bangun dari mimpi, saya tiba-tiba langsung ngerti ini itu. Saya nggak pesantren nggak apa-apa. Tadi saya mimpi tiba-tiba bisa, ini aneh, saya juga nggak tahu kenapa ya, nggak pernah penyantren, nggak pernah apa, saya itu aneh, saya juga laduni kayaknya Yang pertama adalah zulmitul qalbi ya, zulmitul qalbi hatta sharul abdu kal a'ma, yaitu gelapnya hati kita, hatta sharul abdu, sehingga menjadikan seorang hamba. Nah, tulis teman-teman ya, kalau yang punya buku catatannya ya,
soro itu ya jadi hatta soro sehingga jadi. Al abdu seorang hamba, kal a'ma seperti orang buta. Jadi itu enggak bercanda ya. Jadi ketika kita melakukan dosa teman-teman, itu akan memberikan dampak pada kolbu kita, sehingga kolbu kita itu menjadi hitam ya, hitam legam. Hatta sorol abdu, hatta sorol abdu, sehingga seorang hamba itu kal'a'ma seperti orang buta ya. Santai tapi Fitri ya. La ya'lamu, bahkan dia nggak tahu. Bal la yahtaju, dan dia nggak butuh ya, illa kecuali ilal mahsusati, kepada hal-hal yang berbau fisik saja. Jadi tanda kolbu kita mati teman-teman adalah kita menganggap nikmat itu adalah hal-hal yang berbau mahsusat, yang berbau materi saja. Itu tanda hati kita mati loh. Jadi kita dapat ilmu, kita merasakan itu bukan nikmat. Dipermudah sholat bukan nikmat ya. Kita dipermudah untuk melakukan ketaatan itu bukan nikmat. Bagi kita, nikmat itu adalah yang berbentuk materi, yang berbentuk sudah mati gitu. Ngaji ke Bromo, buset mahal banget ya, mahal banget. Tapi kalau untuk beli baju yang branded 700, 800, beli tas 1 juta, 2 juta, itu nggak ngerasa mahal teman-teman ya. Tapi untuk ngaji ya, padahal untuk kita juga ya, kita ya nanti nyewa hotel ya, makan ini buat teman-teman juga gitu. Saya nggak dapat apa-apa ya, yang penting teman-teman mau ngaji aja gitu ya, kayak gitu. Mahal banget. Tapi kalau untuk beli baju, wah udah baju, beli gamis, beli kerudung ya, yang mahal-mahal is okay, no problem gitu ya. Kalau untuk ngaji kesayang banget ya. Ya kal ma'akali, seperti halnya otaknya itu hanya tentang makan saja. Wal mashrobi, hanya untuk minum saja. Wa tana umi bil ladzatid dunya istighraqan, hanya ya otaknya itu hanya melulu tentang kelezatan dunia yang istighraqan, yang akan menenggelamkan dirinya sendiri ya. Jadi ketika kita berada ya dalam kebutaan ya, kebutaan secara ruhaniyah yang diakibatkan oleh dosa-dosa kita yang menumpuk, jadi pikiran kita, pandangan kita hanya tentang apa? Hanya tentang dunia, sesuatu yang bersifat materi. Bahkan teman-teman, bahkan ini akan dibawa pada ranah ketuhanan, keilahian. Bagi kita nikmat itu adalah cuan gitu ya, cuan gitu ya, bukan tentang husu, bukan tentang tumani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah kalian tidak berjalan di atas muka bumi ini sehingga ya, hati kalian tidak mampu memahami, telinga mereka tidak juga mampu mendengar ya. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'ma qulubul lati fis sudur. Sebenarnya bukan mata ini yang buta, akan tetapi yang buta ialah hati yang ada dalam dada ya. Kenapa? Karena kita hanya mampu mengindrawi kenikmatan itu, kelezatan itu tentang sesuatu yang nampak gitu.
tentang sesuatu yang zohir, tidak mampu menembus mata ini untuk melihat substansi terhadap sesuatu. Jadi bagi kita ngaji bukan sebuah kenikmatan gitu ya. Jadi hanya hal-hal yang bersifat mahsusat. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 46 juz 17. Ya teman-teman, mudah-mudahan ayat ini bisa mengilhami kita sehingga membuat perubahan dalam diri kita tentang apa? Tentang bahwa kenikmatan itu adalah tentang sesuatu yang tidak nampak sebenarnya ya, sesuatu yang tidak nampak. Yang kedua, teman-teman, dampak dari maksiat. Ya. Dampak dari maksiat yang kedua adalah ar-raynu 'alal qalbi hatta yuhjaba 'anillahi ta'ala bal ya'lul wajha kas-sawadil muzlimi. Rainul qalbi, apa yang dimaksud dengan rainu 'alal qalbi? Hati kita ini penuh dengan jelaga hitam ya. Jadi kata Imam Ghazali ini ya, ini Ghazaliyah banget nih. Beliau membuat satu perumpamaan ya. Qalbu itu seperti kaca mirror. Ya, mirror. Ketika kita melakukan maksiat, satu jelaga, dua maksiat ya, dan seterusnya, sehingga ya qalbu kita ini hitam pekat ya, hitam pekat. Karena hati kita hitam pekat, kita tidak mampu melihat sesuatu secara substansi. Sedangkan hati ini adalah tempat apa? Tempat Allah Subhanahu wa ta'ala melihat tentang hakikat diri kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah, ketika hati kita dipenuhi dengan kerak-kerak ini, oke, saya jelaskan secara apa ya, secara kesadaran ya teman-teman. Ketika hati kita dipenuhi dengan kerak, dan hati ini dalam kajian tasawuf dinamakan dengan apa? Mir'atullah, cerminnya Allah. Jadi hati itu adalah cerminnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ala, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ketika ya hidup kita dipenuhi dengan kegersangan, dipenuhi dengan berbagai macam prahara dari keluarga, dari ekonomi, dari berbagai macam sisi yang dinamakan dengan ma'isyatan donka. Hidup kita dipenuhi dengan kesempitan hidup. Kenapa? Jawabannya kenapa? Ya karena yang tadinya hati kita ini adalah tempat tajalinya Allah. Di sini kita melihat Allah, ibaratnya seperti itu teman-teman ya. Ini tertutup oleh apa? Oleh jelaga-jelaga ini, sehingga kita tidak nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Allah tidak nampak ya, ketika Allah tidak nampak di hati kita, oke teman-teman, maka ketika kita diberikan musibah, kita menyebutnya itu adalah azab. Kita nyalahin orang, nyalahin keadaan, nyalahin makhluk dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak melihat Allah gitu. Tidak melihat Allah. Yang kita lihat adalah makhluk, yang kita lihat adalah orang lain, yang kita lihat adalah dan lain sebagainya. Bahkan saat kita seperti ini, kita dikasih nikmat pun yang kita lihat tuh bukan Allah. Siapa? Adalah kemampuan diri kita sendiri, kepintaran diri kita sendiri. Jelaga seperti ini teman-teman ya. Jadi dikasih nikmat salah, dikasih musibah, ujub, ananiyah, takabur dan lain sebagainya. Kenapa ini kotor teman-teman? Ya ininya kotor gitu.
dikasih maksiat apalagi, akhirnya dia putus asa karena tidak tembus kepada Allah. La taqtu mirah la qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ketika hati kita bersih, teman-teman, kita melakukan maksiat, kita tersambung kepada Allah dengan apa? Dengan ghafurnya Allah, dengan afunya Allah, dengan asatarnya Allah. Ini ya tersambung, nyambungnya kepada dirinya sendiri gitu ya. Dia tembus sama Allah tuh gimana? Ketika kita dikasih nikmat, kita sadar ini nikmat dari Allah ya, dari Allah, teman-teman. Karena Allah mempunyai nama Al-Mun'im, yang maha memberikan nikmat. Ketika kita dipermudah untuk taat, kita sadar ini dari Allah. Ada asma Allah yang namanya Al-Hadi, yang maha memberikan hidayah. Ketika kita dikasih kekayaan, sadar ini dari Allah, karena Allah mempunyai nama Al-Ghani gitu ya. Ketika kita diberikan kebahagiaan, kita sadar ini dari Allah, karena Allah mempunyai nama Rahman dan Rahim. Yang penting ini dulu bersih, teman-teman ya. Nanti kesambung terus gitu ya, tersambung terus kalbu kita kepada Allah. Nah, ketika ya maksiat yang kita lakukan terus menerus, ini akan mengakibatkan jelaga dalam kalbu kita. Nah, bahkan bal ya'lul wajha kasawadil muslim. Bahkan jelaga hitam ini bukan hanya dalam kalbu kita, misalnya kalbu ya, tapi nanti naik spektrumnya kepada wajah kita, teman-teman ya. Jadi naik ke wajah kita. Ini yang dinamakan dengan apa ya? Dinamakan dengan auranya itu jelek ya, auranya jelek. Teman-teman pernah nggak ngelihat, atau teman-teman sendiri mungkin ya teman-teman sendiri mungkin ya, ada teman kita atau siapapun itu yang baru kita ngelihat udah enak aja hawanya gitu, ya. Kalau di Sunda itu ada banget pitampolen, kalau orang Sunda pasti tahu nih, banget pitampolen. Jadi dia nggak salah apa-apa, temen ngomong enggak gitu, bereaksi enggak, tapi pengen nampol aja gitu hawanya kita. jadi mukanya muka pitampolen gitu. Jadi ibaratnya ya, bukan wajah berkerut ya, namanya banget picabok. Jadi gini ibaratnya, kalau kita berada di lift, ada 10 orang nih ya, berada di lift 10 orang. Ini ada yang kentut, teman-teman, di lift ini ya, ada yang kentut. Ini pasti yang disalahin tuh yang ini gitu, yang banget pitampolen ini gitu ya. Jadi yang disalahkan tuh pasti ini gitu, lu pasti lu yang kentut, padahal dia enggak gitu, ya. Kenapa? Mukanya. Nah, dari sini tembus ke wajah kita. Akhirnya teman-teman ya, kita memberikan kesan aura yang kurang bagus ya. Kita memberikan aura yang kurang bagus gitu ya kan. Jadi mukanya itu nggak enak dipandang gitu ya, nggak enak dipandang gitu ya. Jadi ini tidak ada kaitan dengan skincare, teman-teman, tidak ada kaitan dengan apa cek aura. Jadi nggak ada kaitan dengan skincare ini, mau skincare berapapun, kalau ini ya bermasalah, ini akan merasuk kepada aura kita gitu ya, akan merubah aura kita. Jadi ini bukan tentang muka kita hitam ya, bukan tentang muka kita di make up dengan ini, bukan tentang itu, teman-teman. Jadi ada yang dinamakan dengan inner beauty ya, inner beauty ya, inner beauty ya, ini dinamakan dengan inner beauty. Jadi kecantikan dari dalam, dari kalbu kita akan terpancar pada wajah kita gitu. Jadi wajah kita tuh asik aja dilihatnya, asik ya, asik aja kelihatan ya dari muka.
Ya termasuk bermasalah ininya, orang emosian, orang gampang marah. Inner beauty bahasa Arabnya apa? Inner duhul, beauty jamilah. Jadi jamilah fit duhul ya, jadi cantik dari dalamnya. Jadi jamilah fit duhul. Ya. Cahaya hati terpancar ke wajah. Ya, wajah itu akan menimbulkan efek apa? Efek keindahan gitu, efek keindahan. Ya teman-teman, boro-boro orang majang foto kita seperti kita majang foto-foto para masyaikh, para kiai kan ada tuh ya. Kenapa memang enak dipandang gitu ya. Enak dipandang gitu. Kita saja nggak mau ngelihat foto kita gitu ya. Kita saja nggak mau ngelihat foto kita sendiri gitu. Apalagi orang lain. Nah teman-teman, ternyata penyakit awalnya dari kolbu ya. Penyakit awal dari kolbu, banyak di sini hasud, banyak di sini ujub, takabur dan lain sebagainya, nanti nyampe ke wajah. Ini nggak bisa dibohong-bohongin. Meskipun teman-teman mau didempul pakai skincare yang mereknya kayak apa segala macam, tetap akan nampak pada wajah kita ya. Maka ulama khawasil khawas ya, ulama khawasil khawas ya, ini kadang-kadang melihat manusia itu ya, melihat manusia yang umum gitu ya, ini ada yang seperti monyet teman-teman, ada yang seperti anjing, ada yang seperti babi gitu ya. Bukan wajah secara fisiknya, tapi ini adalah wajah kolbu kita gitu. Nanti kelihatannya seperti anjing, babi dan lain sebagainya gitu. Itu gambaran dari nafsu. Gambaran dari nafsu. Ya. Jadi sebenarnya kita belajar tasawuf ya. Sebenarnya kita belajar tasawuf teman-teman untuk menjadi manusia pada umumnya ya. Kita belajar tasawuf, belajar menjadi manusia pada umumnya, atau menjadi manusia, jadi human being ya, menjadi manusia human being. Waduh seremnya emang gitu teman-teman. Saya dulu pernah ketemu orang kayak gitu, serem tuh, serem. Untung waktu itu saya doa dulu, ya Allah tutuplah aib-aib saya jadi kelihatannya kayak manusia gitu. Kalau teman saya dimarah-marahin, teman-teman saya dimarah-marahin, saya berdoa dulu sebelum ketemu kiai itu, jadi aman gitu. Coba teman-teman buka surat 83 ayatnya 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-sekali tidak. Kala itu sekali-sekali tidak. Surat Al-Mutaffifin udah. Innahum sesungguhnya mereka ya, pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi saya sudah skemakan seperti itu ya. Dari sini kita sering tidak melihat Allah, terhijab. Di sana apalagi teman-teman ya. Jadi orang yang akan melihat Allah adalah mereka yang sering melihat Allah di alam dunia gitu. Melihat Allah itu dengan itu tadi membersihkan kolbu kita sehingga tembus ya. Tembus gitu. Dikasih nikmat tembusnya ke Allah. Dikasih musibah tembusnya ke Allah. Ya, dikasih taat tembusnya ke Allah. Jadi apapun yang Allah kasih tembusnya selalu kepada Allah gitu. Berisian gimana Ustaz? nanti teman-teman santai, kita berbicara dulu ya, berbicara tentang kekotoran kita dulu, jangan pengen langsung dibersihin teman-teman ya. Kalau kita langsung berbicara dibersihin, nanti teman-teman ya ngebersihinnya itu nggak total. Jadi pastikan ketika kita ingin membersihkan rumah,
membersihkan satu ruangan, kita tahu mana dulu yang harus kita bersihkan. Artinya kita sudah tahu, oh ini kotor, oh ini kurang bagus, kurang rapih, oh ini ada noda, ada bercak gitu ya. Setelah itu baru kita bersihkan gitu. Kita harus mengenali kekotoran kita dulu, baru nanti dibersihkan gitu. Ya. Oke, paham teman-teman ya. Ya diakui dulu kekotorannya. Yang ketiga, teman-teman, yang ketiga nih general cleaning. Gimana ya biar nggak gampang emosian, gampang tidur ya. Orang-orang yang gampang emosian, tidur aja, banyakin tidur. Oke, banyakin tidur ya. Ya bercanda. Setelah ini nanti dibahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ketiga ya sekarang ya. Yang ketiga adalah hirmanul ilmi li'anal ilma nurun wa nurullahi la yu'tal li'asi. Hirmanul ilmi ya. Nanti dibahas. Kita bahas ini dulu ya. Hirmanul ilmi. Apa yang dimaksud dengan hirmanul ilmi? Dosa itu dampaknya salah satunya adalah mampu menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tal lil asi. Dan cahayanya Allah tidak akan Allah berikan kepada apa? Kepada maksiat. Ini ada kisahnya, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dia punya guru nomor 3. Jadi beliau punya guru namanya Imam Waqi. Ya. Ada salah satu bait syair dari Imam Syafi'i. Syaqautu ila Waqi'in su'al hibji. Aku mengadukan kepada Imam Waqi tentang sulitnya aku menghafal. Fa'akhbaroni ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi mengabarkan kepada aku untuk menghindarkan atau menghindari dari maksiat atau meninggalkan maksiat. Li'annal ilma nuran, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi, dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi ini kisahnya begini teman-teman. Ya, Imam Syafi'i sedang berjalan di pasar. Ya, tiba-tiba ngelihat bukan betis ya, mata kaki perempuan. Tiba-tiba itu hafalan itu buyar. Hafalannya buyar tuh. Dari situ akhirnya ngadu kepada gurunya. Guru, kok tiba-tiba hafalan saya buyar ya? Kenapa bisa seperti ini? Lalu guru yang nanya, apa yang kamu lakukan tadi? Ya saya ngeliat betis, bukan betis apa, mata kaki perempuan. Tidak sengaja guru. Oh itu yang menyebabkan ilmu kamu itu tidak hafalan kamu ini tidak bagus. Ya bayangkan, cuman ngelihat betis atau mata kaki perempuan, teman-teman. Ya. Ya cuman ngelihat betis perempuan. Ya. Coba teman-teman yang di sini ada gak yang dulu hafiz Quran, ada nggak? Nah, ketika kita pulang dari pondok, oke, tiba-tiba hafalan kita tuh kacau. Ya, hafalan kita itu kacau balau. Kenapa? Salah satunya adalah saat itu mata kita tidak dijaga. Ya, mata kita tidak dijaga, makan tidak dijaga, dan lain sebagainya. Akhirnya bubar semuanya. Nah, ilmu kita bubar ambiar gitu. Kenapa? Karena maksiat itu tadi. Ya, Imam Syafi'i bayangin cuman ngelihat mata kaki perempuan, nggak sengaja itu juga. Kalau kita kan nggak dipantengin gitu kan, yang tertutup aja kita pengen terbuka kan gitu. Apalagi itu gitu teman-teman. Nah, salah satu kenapa kita ngaji kok nggak masuk-masuk? Apakah gurunya kurang bagus? Kayaknya saya
belum waktunya ngaji itu. Bukan tentang itu teman-teman, bukan tentang itu. Salah satu dampaknya karena kita banyak maksiat gitu ya. Maka ketika kita pengen fokus ngaji ya, persedikitlah maksiat ya, persedikitlah maksiat. Udah nggak boleh nonton drakor ya, kayak gitu tinggalin atau teman-teman, tinggalin. Masih banyak hal-hal yang harus kita kerjakan. Maka dalam Quran tuh ada ajaran namanya Gordul Bashor, menjaga mata. Oh, saya udah menjaga mata setelah alhamdulillah. Ya ceweknya jelek, ya ceweknya jelek, cowok cantik gimana? Nah, kita tuh sebenarnya gini teman-teman, kita tuh ya, kita itu nggak maksiat. Pertama, ya karena nggak nafsu ke situnya. Kedua, nggak ada kesempatan. Ketiga, nggak ada rezekinya. Udah gitu. Sadari ya, kita ini nggak maksiat, ini ditolong sama Allah, bukan atas dasar kesadaran kita. Jadi kita ini bukan ahli taat sebenarnya. Kita ini adalah pemaksiat yang hebat, cuman sama Allah diselamatkan gitu. Kita ini ahli maksiat yang hebat, cuman sedang diselamatkan oleh Allah gitu. Jadi jangan pernah Anda merasa tinggi hati. Jangan sampai Anda merasa Anda wali. Jangan. Anda itu ahli maksiat, cuman Allah aja ya. Kelasan kita tuh itu. Kalau ada kesempatan ya udah bermaksiat kita, pasti kayak gitu teman-teman ya. Ya udah gitu. Jadi jangan merasa belajar tasawuf jadi wali. Enggak begitu konsepnya. Kita itu ahli maksiat, cuman diselamatkan oleh Allah gitu. Ya kita itu pendosa hebat, cuman diselamatkan oleh Allah. Yang selanjutnya adalah hirmanul barokah, li'anna zamba syumun hatta yatarakkaba hajas syumu. Nah, dampak dari maksiat yang selanjutnya, yang kelima berarti sekarang ya, adalah menghilangkan barokah. Kenapa? Li'anna zamba, karena sesungguhnya dosa, syumun itu adalah racun, hatta yatarakkaba hajas syumu. Oh, keempat, siap udah. Ya, karena sesungguhnya dosa itu adalah sumun itu adalah racun ya. Hatta yatarakkaba hajas syumu, sampai racun ini menyebar ke seluruh lapisan kehidupan kita gitu. Akhirnya menutup diri kita dari barokah. Inilah mengapa teman-teman ya, kalau kita mau berpikir ulang ya, ibu bapak kita dulu atau kakek kita dulu punya anak banyak ya, jarang orang tua dulu punya anak 2, 1, cemen itu cemen ya. Orang-orang tua dulu tuh punya anak banyak. Kerjaannya paling di sawah, ngarit, kayak gitu-gitulah, petani, nelayan, ya, pedagang. Tapi lihat ya, tuh ayahku anaknya 14, bayangin 14. Itu kalau bikin kesebelasan sepak bola, 2 itu 3 itu jadi cadangan itu. 14 bayangin. Tapi semuanya sekolah semua teman-teman. Ya, sekolah semua. Ya. Semuanya sekolah semua. Nggak ada tuh namanya baby sister, pembantu, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Baby sister, pembantu, nggak ada teman-teman. Ya. Tapi semua terurus. Kenapa? Satu, berkah, punya rumah ya kan. Coba sekarang lihat kita, anak 3, 2 gitu kan, paling jago 3 lah, kalau nggak 2, paling mentok lagi 4 zaman sekarang itu kan. Tapi lihat betapa repotnya kita, anak 4 ya, rumah nggak ada misalnya ya, masih kontrak ya. Anak-anak kita kerasa kerepotan banget ngurus 3 anak atau 2 anak. Padahal duit ada, suami kerja, istri kerja tuh, ya, suami kerja, istri kerja, dua-duanya kerja teman-teman. Kok rasanya repot banget hidup ini ya. Sampai kita ikut kelas parenting. Orang tua kita dulu ikut kelas parenting ya kira-kira teman-teman? Ya enggak teman-teman, mereka tuh enggak. Kenapa bisa seperti itu? Satu jawabannya teman-teman, barokahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi bukan tentang masalah rezeki teman-teman ya. Masalahnya adalah pada barokah yang mulai dicabut. Jadi kita punya anak ribet, punya rumah nanti ribet, punya itu ribet, punya itu ribet. Ya karena barokahnya udah nggak ada. Jadi barokah itu seperti sail, ya pelindung. Ketika punya anak barokah nih, ya maka anak-anak kita itu akan dijaga aja sama Allah. Seperti halnya orang tua kita dahulu lah. Ya, ibu bapaknya punya anak 7, kakek saya punya anak berapa ya? Kalau nggak salah 7 juga tuh. 7 juga. Uyut saya 9. Dia nggak ada yang sedikit teman-teman. Tapi sekolah semua, pesantren semua jadi. Nah kalau saya berpikir juga kenapa saya cuma punya anak 3 ribet amat ya. Oh ternyata teman-teman ada pada keberkahan. Ya ada pada keberkahan. Misal berapa 3, saya 3. Saya menawarin ke istri saya, mah nambah lagi, oh enggak 3 aja udah gitu. Cukup kan bisa gitu. Tadi tuh teh Dila 14 bayangin coba. Ngebayang nggak kalau lebarannya gimana itu? Beli bajunya. Yang 14 beli bajunya ngebayang nggak itu gimana? Gimana? Ya mudah-mudahan Allah kasih. Ya mudah-mudahan Allah kasih. Yang belum punya anak, mudah-mudahan Allah kasih anak. Siap, sama-sama Teh Fitri Handayani. Oh tuh 14 istri 2 tapi rukun semua tuh. Masya Allah, Masya Allah. Ilmunya apa tuh? Ya kuncinya itu ada pada barokah. Nah itu lihat contoh orang-orang tua kita dulu ya. Spill. Ya mudah-mudahan Allah kasih. Wish, Masya Allah, mantap. Itu barokah tuh gitu ya, barokah tuh seperti itu. Nah wal barokatuh ya ziyadatu ma'a dawami ta'ati wa halu hal jamujibus syakinah. Nih, teman-teman, barokah itu adalah ziyadah, terus menerus ditambah oleh Allah ya, terus menerus diberikan penambahan oleh Allah ma'a dawami ta'ah, di samping kita terus menerus berada dalam ketaatan gitu ya. Wa halu hadza mujibus sakinah, dan keadaan inilah yang menyebabkan kita sakinah. Jadi barokah itu apa? Barokah itu semakin kita diberi, semakin kita taat kepada Allah, dan ketaatan ini yang dibangun berdasarkan barokah itu yang akan menyebabkan diri kita sakinah. Jadi dikasih anak banyak tetap tenang, dikasih rumah banyak juga tetap tenang gitu. Ya dikasih apapun tenang gitu. Kenapa? Karena ma'a dawami ta'ah, disertai dengan terus menerus taat kepada Allah gitu. Nah itu yang saya bilang tadi, kenapa kita saat ini dicabut oleh Allah keuangan kita, aset kita, ya kita pakainya itu untuk apa gitu ya. Dengan banyaknya aset kita makainya itu untuk apa? Untuk taat bukan. Allah sayang sama kita, diambil sebelum kita terlalu jauh nanti mainnya ya mutmain lah. Nah yang berapa sekarang? Yang keberapa udah? Kelima ya, kelima sekarang ya. Al-wuhsyatu wa hayatuhu muhishatun hatta la yadriya ma yanfa'u li nafsih. Nah yang kelima, dampak dari maksiat itu apa? Al-wuhsyah. Apa itu al-wuhsyah? Penuh dengan kegoncangan. Ya, penuh dengan kegoncangan. Wa hayatuhu, lalu hidupnya muhishatun, dipenuhi dengan problem. Hatta la yadriya ma yanfa'u li nafsi, sampai dia tidak tahu apa yang manfaat untuk dirinya. Jadi dirinya aja nggak tahu apa yang manfaat untuk dirinya sendiri gitu, nggak tahu dia. Jadi di saat dia mendapatkan wuhsyah, kegoncangan dalam hidup, misalnya ada seorang yang bisa mengabulkan apa saja, kamu pengen apa, dia nggak tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Karena pas saking hidup dipenuhi oleh
oleh kegoncangan ini. Akhirnya dia menggunakan obat-obatan terlarang, menggunakan berbagai macam hal-hal yang membahayakan dirinya atau tubuhnya. Untuk apa? Menenangkan dalam waktu yang amat sangat pendek, teman-teman. Setelah itu bertambah-tambah kegalauan dalam dirinya terus menerus, yang dinamakan dengan ma'isyatan donka. Jadi dari satu fase menuju fase lain semakin tinggi, high voltage-nya makin parah gitu ya. Kalau udah nyampe sini stop, teman-teman, stop, jangan dilanjutkan, balik arah dengan cara tobat ya. Saran saya, ketika kita berada di fase ini stop ya. Nanti semakin jauh semakin susah. Lebih baik kita stop di sini, segera putar arah kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang terakhir, tawarudul ma'asi min zambin ila zambin akhari hatta sara fasikan. Jadi maksiat puncaknya adalah melahirkan maksiat lagi sampai dia menjadi seorang fasik. Apa itu fasik? Ya disebut muslim, ya KTP-nya Islam, disebut non muslim, ya disebut kafir. Ya tapi masih Islam ini bingung nih, jadi abu-abu gitu. Fasik itu seperti itu. Sampai dirinya itu nggak tahu lagi tentang dirinya sendiri gitu. Sampai dirinya sendiri nggak tahu tentang dirinya sendiri itu seperti apa. Akhirnya nanti bingung dia mau balik tuh kayak gimana gitu. Jadi teman-teman, ada nggak pernah menjumpai orang-orang yang sudah kepalang dalam hidupnya? Kepalang tuh bahasa Indonesia apa ya? Sudah terlanjur gitu, terlanjur. Jadi kenapa kamu maksiat? Gimana lagi tuh, saya mah ya udah seperti ini, ya, mau gimana lagi? Nah itu namanya orang kepalang gitu, keder ya betul tuh. Bukan kehilangan jati diri, jadi udah keder aja. Dia nggak pernah berpikir tentang jati dirinya, nggak pernah berpikir tentang apapun ya. Nggak pernah berpikir tentang apapun ya. Nah itu dampak-dampak dari maksiat ya, teman-teman. Ngeri kan? Ya udah, kalau kita ngerasain itu segera putar arah kembali menuju Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ngaji, teman-teman. Dengan cara ngaji, perbaiki diri kita dengan cara ngaji. Kagok asong bahasa itu bahasa kagok asong. Yang keenam itu ya, dampak maksiat adalah melahirkan maksiat yang lainnya. Jadi maksiat kita beranak pinak menjadi maksiat yang lainnya. Oke, teman-teman, itulah dampak-dampak dari maksiat yang kita rasakan ketika kita melakukan maksiat. Teman-teman, ketika kita berada dalam posisi ini, ya stop, putar arah, perbaiki diri kita dengan ngaji. Obatnya adalah ngaji, teman-teman ya. Ketika kita berada dalam fase ini, kalau saya kasih zikir pun, kalau saya kasih amalan apapun, ini bukan untuk menyembuhkan. Nanti namanya denial, menolak realitas. Maka saya jarang ngasih zikir, ngasih aurat gitu, jarang. Kecuali teman-teman yang nanti ngaji di Bromo ada kasih zikirnya. Kenapa? Karena sudah teman-teman ngerti nih, oh ternyata sakitnya tuh di sini, gitu. Sakitnya tuh di sini. Nanti saya kasih obatnya, tek gitu. Nanti kalau ngaji di Bromo tuh tahu gitu. Ya, tahu. Kayak teman-teman yang kemarin ngaji di Sentul tuh. Ya, itu tanyain seperti apa. Saya kasih zikir pun bukan dalam rangka untuk denial, tapi untuk dalam acceptance, menerima gitu. Untuk menerima. Ya, teman-teman, kalau yang Jakarta ya, di luar Jabodetabek itu Jawa, nanti kita ketemunya di Bromo ya, ketemunya nanti di Bromo. Sakit. Ya, tapi kan ketika kita sudah tahu sakit kita tuh itu, didiagnosis tuh ini, dikasih obat, nanti kita sedang berobat jalan, teman-teman ya. Kita sedang berobat jalan. Apakah ini ada rekaman labnya? Nggak tahu tuh teman-teman, ada yang ngerekam nggak? Jangan.
Jadi teman-teman mudah-mudahan yang di Jawa bisa ikut ngaji ke Bromo, karena saya nggak tahu apakah nanti ngaji lagi ke Jawa atau tidak. Manfaatkanlah ya waktu ini, manfaatkanlah waktu ini gitu ya. Saya nggak tahu gitu apa nanti ngaji ke Bromo atau gimana. Dan umur nggak ada yang tahu teman-teman ya, umur nggak ada yang tahu. Minimal teman-teman udah ketemu si aku satunya aja ya, ketemu si aku satunya itu sudah luar biasa teman-teman ya, sudah luar biasa. Ke Bromo kontribusi berapa? Siap, nanti ayo saya nanti mau umroh ya, ke Bromo dulu lah. Kalau umroh nanti di bulan Oktober, di bulan Oktober nanti kita hayu bareng plus Mesir. Jadi umroh plus Mesir, kita ziarah ke makam Ibnu Athaillah As-Sukandari. Ya kan diri gini teman-teman. Pokoknya yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, merapatlah nanti ke Bromo, ke makam Firaun juga gitu. Ternyata sama gitu dengan Firaun kan gitu. Ya, jadi yang Jawa Timur, Jawa Tengah merapatlah ke Bromo. Oke. Nanti kita pun dari Bogor ke sana gitu. Jadi ada 2 sesi pertemuannya. Ada 2 sesi. Cilacap. Nanti Cilacap bisa nanti ketemu di mana gitu, titik mana gitu ya. Nanti bisa kita dijemput, nanti bisa bareng gitu biar enak. Ya. Teman-teman, nanti malam Firaun itu kan pengetahuan. Iya, kesadaran Firaun namanya ada tuh. Ya, teman-teman. Saya kalau nggak punya anak 10 nggak ada, bukan tentang itu Mr. Boy ya, mau anak 1 berkah juga jadi presiden ya, anak 10 nggak berkah ya jadi itu semua gitu. Nah teman-teman, save nomor saya yang baru gabung ya, yang udah gabung nggak usah di save lagi. Nih kelihatan nih sih 0838 369. Nah besok kita akan praktek tobat ya. Kita akan praktek tobat ke Bromo, harga 300.000 teman-teman. Itu pun buat teman-teman sendiri ya. Untuk apa? Untuk makan, untuk sewa kamar. Jangan anggap ini buat saya, ini buat teman-teman sendiri kok ya, untuk teman-teman sendiri, bukan untuk saya. Oh 300.000 mahal banget. Ya udah kalau mahal mah nggak usah ikut gitu. Pakai bis, kalau dari Bogor pakai bis ya, nanti kita kumpulnya bisa di Bogor atau di Bekasi kayak ya. Atau nggak di Bogor kita kumpul, bisa yang di Tangerang, yang di Jakarta kumpul di Bogor. Nanti kita meluncur dari Bogor gitu ya, jalan kaki. Kalau nggak mau bayar ya udah jalan kaki, bayar pakai bekal gitu. Ikut ya teman-teman. Kalau mau nge-save nomor saya monggo silahkan. Kalau mau bawa sendiri kumpul di mana? Nah yang dari Jatim, Jawa Tengah teman-teman ya, itu mah atur aja sendiri. Saya nggak ngerti di Jawa itu kayak gimana ya. Yang penting nanti kita ketemu di Bromo aja gitu. Iya biaya 300.000 gitu. 300.000 itu untuk apa? Ya kalau di Tangerang nanti bisa ketemuan di Bogor. Ya ketemuan di Bogor. Ini mau ngapain Kang? Hiking. Kita mau naik gunung. Mau naklukin gunung. Saya soalnya anak gunung juga saya. Siap, rapat bum. Ya nanti WA saya aja, nanti kita bareng-bareng. Dari Tangerang banyak kok, dari Tangerang. Kalau dari Bogor ya nambah Mas aja sekelimis ya. Ya kalau dari Tangerang, Bogor dan lain sebagainya itu kan ada biaya tambahan. Untuk apa? Kita nyewa bus gitu ya, nyewa bus. Jadi harganya nggak 300.000 teman-teman ya. Misalnya bisa 1 juta. Jadi pulang pergi semuanya all in gitu ya, makan, bus dan lain sebagainya 1 juta tuh per orang. Ya mudah-mudahan teman-teman banyak rezekinya biar bisa pada ikut ya.
karena saya nggak tahu kapan lagi nanti saya ke Jawa, mumpung ada isyaratnya suruh ke Jawa gitu. Jadi jangan sampai kayak Kang Mas Agus dari mana, dari Madura, bayangin Sampang teman-teman, yaitu 5 jam ke Brunei Darussalam itu ya, 2 jam lagi ke Australia itu, dari Madura ke Bogor gitu. Kecuali teman-teman punya mental kayak Kang Agus, is okay, no problem gitu ya. Makanya saya yang ke sana. Ya nanti selalu kita nyari bus yang kuat nanjaknya. Kan kita pakai jikir. Jadi selain bahan bakar solar dikasih jikir juga biar kuat. Yakowi jadi jadi nanjak. Kapan itu tadi ke Bromonya bus kuat. Kapan itu ke Bromonya tanggal 22 sampai 23. Kalau dari Jawa itu 22 23 ya. Kalau dari Bogor berarti kita berangkat lebih awal kan, 21 sampai 23 gitu. Langsung naik ke gunung busnya tadi. Iya langsung. Baru kemarin dari ya udah ikut lagi. Ada nanti malam kita ngaji lagi Kang Dirta ya. Bulan Februari sekarang. Ya betul sekarang. Jadi dari hari Sabtu Minggu. Makanya masuk grupnya dulu aja teman-teman, masuk grupnya, nanti diumumkan apa saja yang harus dibawa. Namanya Ilatifsen Kang Dirta. Ya namanya Ilatifsen. Nanti saya buatkan lagi malam, ini kan mau maghrib ya. Mau maghrib. Nah itu ada tuh Ilatifsen tuh Kang Ula, masih nempel bagus. Sama-sama kan kita. Kapan dibahas? Malam kita akan bahas tentang Doikul Ufuk. Apa itu Doikul Ufuk? Penyakit dalam perjalanan. Namanya Doikul Ufuk. Lemahnya pemahaman, sempitnya wawasan. Lalu kita dengan gampangnya menyalahkan, dengan gampangnya puas dengan ilmu kita. Nah, ini penyakit terbesar dalam perjalanan seorang salik, orang yang sedang berjalan menuju Allah, adalah Doikul Ufuk. Jadi udah bodoh, udah bego, bangga dengan kebegoannya, bangga dengan kebodohannya. Itu dinamakan dengan Doikul Ufuk. Ya, teman-teman yang mau masuk grup WA monggo silahkan. Ya, saya terakhir nih ya, setelah saya ini saya tutup ya. Ini WA ke sini nih. 0838 733 44 369. Oke. Kevin Love Family monggo lewat, mangga. Tuan guru ilmunya Habib kah? bukan Habib. Perbaiki paham ngaji bayan. Ya betul. Ya teman-teman, nanti kita ketemu lagi jam 8. Ya saya mau ini dulu, mau berenang dulu, mau sholat sama keluarga ya. Teman-teman sehat-sehat semua, sampai kita ketemu lagi nanti malam hari ngaji tentang Doikul Ufuk, salah satu penyakit dalam perjalanan kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan, yang sudah ngaji, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.